Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nadia Salsabila, NIM 20210150772. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengukuran. Tetapi di sini saya akan memperkecil penjelasan saya yang lebih spesifik mengenai satuan waktu dan konversinya. Nah, pengertian satuan waktu itu apa sih? Jadi, satuan waktu ini biasanya digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada jam, menit, minggu, hari, detik, terus ada abad, ada windu, ada lustrum, seperti itu. Lanjutnya aja, jadi sebelum kita bisa mengkonversikan waktu, kita harus hafal dulu nih satuan-satuan waktunya. Nah, contohnya nih ada satuan waktunya 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, ini kenapa sih 1 menit ini bisa 60 detik? Nah, gini, jadi kita menggunakan ini jam ya. Kita misalkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kenapa sih bisa 60 detik? Jadi setiap 1 menit itu ada 1 putaran. Nah, setiap putaran ini akan melewati titik-titik. Nih, ada 12, 1, 2, 3, ini titiknya ada 12. Jadi setiap satu titik menuju ke titik yang lain, misalnya di titik 12 menuju ke titik 1 ini akan membutuhkan 5 kali berjalan gitu. Jadi 1 menit itu 60 detik karena 12 titik ini dikalikan dengan 5. Jadi 60 detik. Nah, begitu pula dengan jam. 1 jam itu ada 60 menit. Artinya sekali satu putaran, 1 jam itu dikali dengan 12 titik ini, setiap perpindahannya itu kan ada 5, jadi 12 dikali 5 adalah 60, maka 60 menit. Kalau satu hari ada 24 jam. Satu hari 24 jam. Kenapa 24 jam? Karena satu hari itu terjadi 2 kali putaran. Sekali putaran nih dari jam 12 sampai jam 12 itu biasanya satu putaran itu menandakan siang. Nah, lanjut ke putaran selanjutnya itu menandakan untuk malam harinya. Jadi ada 24 jam. Lalu selanjutnya yang perlu dihafalkan lagi ada 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Terus 1 tahun sama dengan 365 hari. Selanjutnya mengenai satuan waktu itu tahun-tahun ini ya. Jadi 1 lustrum itu ada 5 tahun. 1 windu ada 8 tahun. 1 dekade ada 10 tahun. 1 abad ada 100 tahun. Nah, catatannya ya di sini teman-teman, tahun kabisat itu terdiri dari 366 hari. Hal ini terjadi setiap 4 tahun sekali dan kelipatan 4. Nah, ini contohnya 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. Nah, ini terjadi setiap kelipatan 4 tahun gitu ya, 4 tahun sekali. Nah, biasanya tahun kabisat ini ditandai dengan adanya tanggal 29 Februari. Nah, jadi kalau dari sekarang ini mungkin kita ada tahun kabisat tahun 2024. Nah, langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini ada tips sih buat teman-teman. Operasi hitung konversi waktu ini apabila kita dari satuan besar ke kecil ini menggunakan perkalian. Contohnya dari jam ke menit. Ini menggunakan perkalian ya. Nah, kalau misalnya dari satuan kecil ke besar berarti kita menggunakan pembagian. Contohnya dari detik ke menit. Langsung aja masuk ke contoh soalnya. Yang pertama adalah nomor 1, 720 detik sama dengan berapa menit? Nah, nih. Nah, kan tadi kita udah menghafalkan ya, kalau misalnya 1 menit itu ada 60 detik, maka 720 ini dibagi 60. Karena di sini satuannya dari ke kecil ke besar ya, dari detik ke menit, maka menggunakan pembagian. Dari 720 dibagi dengan 60, maka hasilnya adalah 12 menit. Lanjut ke contoh soal yang kedua, 1 jam 20 menit itu ada berapa detik? Nah,
Ini dari menit ke detik, berarti dari besar ke kecil, artinya menggunakan perkalian. Dari ini saya gunakan ke menit dulu, kita konversikan ke menit dulu. 1 jam itu ada 60 menit. Terus ditambahkan dengan 20 menit. Saya konversikan ke menit karena di belakang ini ya yang 25 ini menit. Jadi untuk mempermudah aja, 60 menit ditambah 25 menit sama dengan 85 menit. Nah, setiap 1 menit itu ada 60 detik, maka dikali 85 dikali 60. Maka hasilnya 5100 detik. Lanjut, yang ketiga adalah 180 menit, sama dengan berapa jam? Nah, ini kan berarti dari menit ke jam, artinya dari satuan yang kecil ke besar, menggunakan operasi pembagian. Ya, jadi dari 180 menit ini kita jadikan jam, berarti 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Yang tadi kita udah hafalkan ya, 60 menit. Jadi 180 ini dibagi 60 menit. Yang hasilnya adalah 3 jam. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ini contoh soalnya lumayan rumit ya. Jadi, Sule membutuhkan waktu 4 jam 15 menit untuk membuat bedeng cabai dan 1 jam 10 menit untuk menebar bibit cabainya. Nah, selama bekerja, Sule ini beristirahat 2 kali. Yang pertama itu 5 menit, yang kedua adalah 20 menit. Jika Sule mulai bekerja pada pukul 8 lewat 25 menit, pada pukul berapa sih Sule berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Nah, ini bisa kita ketahui ya, Sule ini membutuhkan waktu untuk membuat bedeng itu 4 jam 15 menit. Menebar bibit cabainya ini 1 jam 10 menit. Terus waktu istirahatnya itu 2 kali, berarti ditambah ya. Waktu istirahat pertama dan waktu istirahat kedua, 5 menit ditambahkan 20 menit. Artinya dapat dihasilkan 25 menit waktu istirahatnya ya. Terus awal waktu bekerjanya jam 8 lewat 25 menit. Nah, yang ditanyakan apa sih? Pukul berapa Sule berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Nah, ini penyelesaiannya. Jadi, tadi ini jam membuat, menebar bibitnya, terus istirahatnya ini dijumlahkan semuanya. Dari 4 jam 15 menit ditambahkan 1 jam 10 menit dan ditambahkan waktu istirahat 25 menit. Yang bisa dihasilkan adalah 5 jam 50 menit. Nah, sehingga untuk mengetahui berapa jam Sule ini selesai, maka pukul 8 lewat 25 menit ini ditambah dengan 5 jam 50 menit. Jadi dihasilkan 13 lewat 75 menit. Nah, kan 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Maka yang 75 ini kita konversikan ke dalam jam. Jadi 13 lewat 75 menit ini dikurangi 60 karena akan dikonversikan menjadi jam. Kan 75 menit sama dengan 60 menit. Nah, dikurangi 65 menit, maka hasilnya akan menghasilkan 1 jam 15 menit. Nah, maka hasilnya adalah tadi 15 menitnya itu sisanya kan 1 jamnya itu ditambahkan dengan ini satuan yang ada di atasnya jam ini. Jadi 14 lewat 15 menit. Jadi Sule menyelesaikan pekerjaannya pukul 14 lewat 15 menit. Seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.